Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di ini pertemuan terakhir di materi kita tentang pernikahan atau bermunakahat. Setelah terakhir kita bahas tentang talak atau cerai. Di materi terakhir kita bahas tentang iddah dan rujuk ya, atau ihdad. Apa itu iddah, rujuk dan ihdad? Mari kita simak materi berikut ini. Apakah itu iddah? Iddah menurut syara ialah masa menunggu yang ditetapkan oleh syara bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Jadi secara bahasa, iddah ini artinya adalah masa menunggu. Menunggu apa? Menunggu seorang perempuan, seorang istri yang dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati oleh suaminya, kemudian dia baru boleh menikah kembali. Masa iddah ini hanya berlaku bagi wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Jadi iddah ini atau masa menunggu untuk menikah kembali ini hanya berlaku untuk perempuan saja atau untuk istri saja. Kalau suami tidak berlaku masa iddah seperti ini. Jadi boleh kalau misalkan seorang laki-laki ini menikah kembali setelah istrinya setelah cerai ya. Mungkin kedengarannya seperti diskriminatif ya, tetapi ada hikmah ya. Ini mungkin bisa diceritakan pada bagian lain karena memang kisahnya lumayan panjang, tapi kalian bisa lihat atau searching di internet ya bagaimana hikmah dari iddah bagi seorang perempuan seperti ini. Nah, ini diantara hukum iddah, ini berdasarkan firman Allah ya, bahwa wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaklah ia menahan diri atau menunggu hingga 3 kali suci. Kemudian ini ada beberapa tujuan iddah, artinya seorang perempuan jangan dulu menikah ketika sudah bercerai, diantaranya untuk mengetahui ya bersih rahim perempuan tersebut, jadi tidak bercampur keturunan seorang laki-laki dengan yang lain. Ini yang paling penting ya, karena perempuan itu kalau hamil ditiupkan ruh atau bernyawanya seorang janin itu ketika berusia 4 bulan. Ini hikmah yang paling penting ya. Nah, yang kedua adalah untuk memberi kesempatan kepada suami istri apabila ingin kembali hidup bersama ya. Kemudian yang ketiga untuk memberi ruang kepada istri yang diceraikan atau ditinggalkan ini untuk kebaikan dan bakti kasih sayang dan pengorbanan yang pernah diberikan oleh bekas suaminya. Nah, ini adalah berapa lama seorang istri ini menunggu ya ketika bercerai, baik dicerai meninggal atau dicerai hidup oleh suaminya. Yang pertama adalah kalau suaminya ini meninggal, maka iddah seorang perempuan itu adalah 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang tidak hamil ya, baik sudah bercampur atau belum. Tetapi kalau dia sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya ditambah dengan masa nifas tentunya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini adalah karena iddah karena cerai atau ditinggal cerai hidup ya, cerai hidup. Artinya suaminya masih hidup. Nah, ini. Yang pertama atau bagian A, kalau belum bercampur artinya belum disetubuhi, maka tidak ada iddah bagi istri yang dicerai seperti itu. Tetapi kalau sudah bercampur atau sudah disetubuhi, maka iddahnya ini terbagi 3 ya. Kalau si perempuan ini masih menstruasi atau masih haid, maka
iddahnya adalah 3 kali suci. Ini berbeda ya, setiap perempuan masa sucinya tergantung dengan berapa lama masa haidnya. Ya, jadi kalau sudah 3 kali suci maka dia baru boleh menikah kembali. Kalau yang sudah tidak haid lagi atau sudah menopause, sudah tua ya, maka hitungannya adalah selama 3 bulan masa menunggunya. Kalau dia sedang hamil, maka sampai melahirkan. Itu masa iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal cerai hidup oleh suaminya. Selanjutnya setelah iddah adalah rujuk. Pengertian rujuk, hukum, macam, syarat, rukun, dan contohnya. Rujuk menurut bahasa artinya kembali, sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak. Nah, ini dalil untuk rujuk untuk talak 1 dan talak 2 atau talak raj'i ya. Nah, ini ucapan rujuk terbagi kepada 2 ya. Yang pertama adalah lafadz sorih atau jelas dan lafadz kinayah atau sindiran. Jadi rujuk ini dengan ucapan ya, ucapan. Kalau yang masih dalam talak raj'i. Nah, ini beberapa hikmah rujuk ya atau kembali ya. Kalau istilah anak muda sekarang nih CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali. Maksudnya adalah ya untuk memperbaiki hubungan di antara suami istri yang berselisih ya. Jadi berdamai kembali seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sampai sini dulu ya materi tentang munakahat kita, diakhiri dengan iddah dan rujuk. Dipelajari baik-baik ya. Kemudian untuk menjadi bekal ilmu kita suatu saat ketika kita menikah. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.